Kalau kata kolbu itu cuma beberapa ya. Sepertinya banyak juga kata kolbu, ada lebih dari 50 ya. Kalau kita gabung ya sudah 150-an. Artinya apa? Sholat cuma 50-an ya, 50-an ya. Detailnya nanti kita coba lihat. Jadi sholat cuma 50-an. Kolbu ditambah 50-an tadi, ya 150-an lah. Maka dalam hal ini Allah sangat serius berbicara kolbu. Jadi kolbu itu menjadi hal yang Allah seriusi. Usut punya usut dalam hadis ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala setiap saat memandang, mengintai ke dalam kolbu. Itu sebabnya kolbu menjadi penting dikaji. Umroh cuma disebutkan beberapa kali, sholat lumayan sering, haji cuma beberapa kali, zakat kalau pas zakatnya 26 seingat saya ya. Nah, kalau kata infak sedekah digabung dengan zakat ya ada sekitar 80-an. Masih lebih banyak kolbu daripada yang lain. Artinya apa, teman-teman? Kolbu itu menjadi sesuatu yang penting kita perhatikan. Seharusnya kita lebih mementingkan kolbu dalam apa saja. Maka orang-orang yang sholat tidak dengan kolbu, sholatnya tidak ada artinya. Karena yang dipandang Allah adalah kolbu. Orang-orang yang bekerja tidak dengan kolbu, Allah tidak akan memberikan kebahagiaan dalam pekerjaannya. Ya dapat mungkin kesejahteraan dunia, tapi tidak dapat kebahagiaan akhirat. Kolbu ini, kalau kita lihat di dalam Al-Quran, itu dibagi tiga jenis ya. Ada kolbu yang salim. Salim itu selamat atau terbebas dari penyakit, itu salim. Salim itu terbebas. Dari apa? Penyakit kolbu. Ada kolbu yang marid, kolbu yang sakit. Ternyata yang sakit nggak hanya badan, tapi juga kolbu. Ada kolbu yang mayit, ada kolbu yang mati, ya. Kolbu yang tidak hidup lagi. Kolbu yang salim, ini disebutkan sebagai contoh adalah kolbu para nabi. Dan di dalam Al-Quran yang diceritakan kolbun salim itu kolbu Nabi Ibrahim alaihissalam. Terbebas dari penyakit syirik, terbebas dari penyakit bersandar kepada makhluk. Ini bukan khusus milik Ustadz ya, Bapak Ibu teman-teman semua, terutama insan KPPU ya. Jadi kolbun salim ini bisa dimiliki siapa saja. Sebagaimana marid ini bisa dimiliki siapa saja. Jadi bisakah Ustadz, dai, atau orang yang dianggap kiai hatinya sakit? Bisa. Bahkan mati juga ada. Ya. Apa penyakit-penyakitnya? Nah, jadi kita lihat dulu nih. Karena kajiannya tentang yang mengobati kolbu, maka yang akan jadi fokus kita adalah kolbun marid. Ya. Kolbu sakit. Kolbu yang sakit. Atau bahasa Arabnya kolbun marid. Nah, kolbu yang sakit itu, sakit yang paling berbahaya adalah syirik. Kita nggak ada yang menyembah batu, nggak ada ya. Menyembah pohon, alhamdulillah nggak ada. Paling-paling kita nyembah syiriknya, syirik yang jelas ya, nggak. Tapi kita syiriknya samar. Khafi. Nah, saya yakin kebanyakan kita terjebak di syirik yang samar. Yang bekerja lalu menganggap rezekinya berasal dari tempat bekerjanya, ini sudah samar. Syiriknya sudah samar ya. Kalau ini berlanjut nanti bisa ya menuhankan atasan, bisa menuhankan tempat bekerja. Dan kita sudah melihat kejadian-kejadian ini di masyarakat.
Kalau sudah syirik apalagi, ya, penyakit kedua dari kolbu, nah, penyakit kiber, ya. Kiber itu artinya sombong. Sombong itu merasa diri besar. Sombong ini berjenis, ada sebabnya. Kita coba lihat sebab kolbu sombong. Ada orang yang sombong karena ilmu. Maka dia merasa benar, nanti dia jadi panitia kebenaran. Dia akan tahzir, warning orang sesukanya. Ya, yang beda pendapat dengan dia sesat. Atau minimal dianggap menyimpang. Maka kadang-kadang orang tambah ilmu bukan tambah sehat kolbunya, ditambah sombong. Maka ilmunya tidak ada salah. Yang salah itu sombong di dalam kolbunya. Ya, di dalam kolbunya ini ada sombong nggak ya? Nah, lalu ada yang sombongnya karena harta. Nambah harta, nambah mobil, nambah rumah, nambah emas, dia tambah sombong. Ya. Nah, sikap menunjukkan kesombongan namanya takabur. Ya, takabur. Jadi mengekspresikan bos, ini loh. Ya, ada juga yang karena rupawan ya, karena rupawan, wajahnya lebih cakep dari yang lain. Dia lupa semua bahwa ilmu itu diberi Allah, harta itu dititipkan Allah, rupa pun bukan dia yang buat, tapi Allah yang ngasih. Ya, dia lupa juga kalau orang yang cantik-cantik tahun 70-an sekarang sudah tua, cantik tahun 80-an sekarang sudah tua, bahkan sudah meninggal, udah bau tanah. Ya, kecantikan sebentar lagi akan hilang kok. Kemudian ada yang, nah ini unik juga, karena amal. Nah, ada orang yang sombong karena amalnya, maka dia akan ngomong, siapa yang lebih banyak zikirnya daripada saya? Gitu. Dan ini banyak ya teman-teman. Nah, sombong ini bisa juga karena ya, jabatan, kerja, ya, dan juga simbol bajunya, dan segala macamnya. Nah, untuk menyembuhkan kolbu dari penyakit, maka ini beda-beda caranya. Nah, supaya kita sembuh nih dari merasa berilmu, kita cukup katakan yang maha mengerti pengetahuan itu cuma Allah. Ya, di dalam Al-Quran, walladzina utul ilma, yaitu orang-orang yang diberi ilmu, bukan orang yang punya, yang menciptakan ilmu. Dia diberi ilmu oleh Allah. Ya. Dalam Al-Quran harta ya, Allah mengatakan wa mimma razaqnahum, dan daripada harta yang kami rezekikan, kami kirimkan, kami berikan. Berarti harta bukan milik kita juga, Allah yang kasih. Ya, rupa ya. Coba yang punya anak, pernahkah kita merukis wajah anak kita? Apalagi si anak itu dia tidak pernah melukis wajahnya. Lalu untuk apa kita kemudian berbangga? Justru jika kita berbangga dengan yang merupakannya. Amal, jabatan, ya jabatan apalagi cuma bentar doang. Paling 3, 4, 5 tahun. Habis itu kita nggak tahu. Ya. Nah, iblis itu sombongnya karena ada satu lagi, ras. Iblis itu sombong karena ras dan amal. Jadi iblis kenanya di sini, rasnya dan amalnya. Dia merasa kalau sudah beramal, ilmunya lebih gede, lebih banyak, lebih luas. Padahal beda amal dengan ilmu. Ya. Banyak kok orang beramal, ilmunya kurang. Ya. Oke, ini baru beberapa ya daripada cara membersihkan kibir sombong. Jadi amalnya karena dia berada dalam kolbu, maka amalnya harus amal kolbu. Itu sebabnya butuh ilmu kolbu. Butuh ilmu kolbu. Dan teman-teman, sahabat-sahabat semua, jika dalam kolbu ini ada biji sedikit kesombongan, ini noda nih ya,
noda sombong. Terus tambah ilmu, orangnya akan tambah sombong. Maka sebelum belajar satu ilmu, kita harus doa dulu, istighfar dulu, supaya ini hilang. Nah, jika ini hilang, ilmu masuk, maka yang terasa adalah munculnya ketawaduan. Gitu. Nah, ini cara sederhana untuk mengelola kolbu, amal yang bagus untuk kolbu. Dan apa amalnya? Amalnya tentu adalah taubat kolbiyah. Saya menyebutnya supaya kita sampai pada amal kolbu ini, namanya taubat kolbiyah. Nah, kalau yang ngikutin talqin saya ya, itu ada taubat istighfar terhadap dosa yang zahir, ada istighfar terhadap dosa yang tidak zahir, itu kolbu. Nah, itu salah satu cara untuk membersihkan kolbu. Ya. Nah, dan kalau sudah bersih, kolbu ini baru bisa diisi. Kalau enggak, tambah keruh. Inilah yang terjadi pada banyak orang bergelar, pada banyak orang yang hafiz Quran, hafiz belajar hadis. Kok tambah ilmu, tambah hasad. Berarti di dalam dirinya ada hasad. Ya. Tambah ilmu, tambah hasad. Maka melihat ada orang yang berilmu, yang ilmunya mirip dengan dia tambah hasad. Ya. Ini berbahaya, dan ya sedihnya ini terjadi pada orang yang disebut ustadz ulama gitu ya. Saya yakin mereka belum sampai pada tingkatan ulama. Karena kalau ulama nggak mungkin membiarkan di kolbunya ada penyakit tersebut. Dan teman-teman, dalam surat Al-Anfal ayat 2 disebutkan bahwa kolbu itu bisa digetarkan, bisa digerakkan, bisa dibuat dia bergerak ya. Gimana cara menggetarkan kolbu? Idza dzukirallah. Sebut Allah ya. Sebut nama Allah, maka kolbu akan bergetar. Jadi kita harus menyebut nama Allah. Maka sebanyak apa kita menyebut nama Allah, maka sekuat itulah getaran di kolbu. Kalau kolbu ini sudah bergetar, maka akan mampu menggetarkan yang lain. Ya. Nah, ini disebut dengan getaran. Getaran ini indah sekali teman-teman, karena ini getarannya seperti getaran orang jatuh cinta. Ya. Orang jatuh cinta kan sangat nikmat sekali. Lalu dalam surat Ar-Ra'd ayat 28 ya, Allah mengatakan bahwa kolbu itu hanya tenang dengan menyebut nama Allah. Jadi tenangnya, kolbu nggak bisa karena punya mobil baru, rumah baru, pasangan baru, jabatan baru, enggak. Itu kesenangan nafsiyah namanya. Jadi dalam diri kita ada kolbu, ada nafs ya. Jadi kalau kita buat ilustrasinya seperti ini, nah ini nafs, lapisan yang meliputi diri kita, dan di dalamnya ada kolbu. Inilah kolbu. Dan kolbu itu hanya mau menyebut nama Allah. Kalau nafs, ini bisa dengan dunia. Maka di kolbu itu ada, kita sebut ya, ketenangan. Jadi di kolbu ini ada sakinah. Ada ketenangan di dalamnya. Kita tulis bahasa Indonesia aja, sakinah. Ada tuma'ninah ya. Karena kan di dalam diri ini yang ada adalah gelisah. Nah, di sini gelisah. Jadi kalau ada orang bertanya, kenapa saya gelisah? Karena kita hidup dengan nafsu. Lalu bagaimana cara sakinah? Kita harus masuk lebih dalam lagi, masuk ke ruang kolbu. Meskipun ilustrasinya seakan kolbu itu lebih kecil, dalam tidak. Justru semakin ke dalam, dia semakin luas. Nah, kolbu yang sudah tenang, yang sudah mutmainnah,
inilah yang tadi dibacakan oleh Pak Afif ya, yang mutmainnah, yang sudah tenang, akan dapat undangan dari Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan ini yang ngundang bukan raja dunia, tapi yang ngundang adalah pemilik dunia dan akhirat, rajanya dunia dan akhirat. Maka undangan ini sangat sangat berkelas. Undangan ini adalah undangan pulang kampung kepada Allah yang disebut oleh Syekh Abdul Qadir Jilani dengan al-watan al-asli, ya, kampung yang sebenarnya. Ya. Barangkali ini, ya, dan ini tidak mungkin kecuali seperti yang dikatakan Syekh Abdul Qadir dengan taubat, ya, dengan taubat, dan yang kedua talqin zikir, ya, talqin zikir kepada ahlinya tentunya, ya. Kita nggak perlu kemudian berpikir yang aneh-aneh, mencari kemana-mana, cukup carilah ulama yang bisa memberikan ini. Dan saya menyarankan teman-teman, silakan dicari guru-guru di sekitar kita yang bisa mengajarkan cara teknik bertaubat dan talqin zikir yang bersambung kepada nur Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Barangkali itu yang bisa saya hantarkan, ya. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah, terima kasih Abu ya atas tos yang disampaikan pada sore ini terkait dengan kolbu tadi. Menarik sekali teman-teman bahwa kolbu ini memang satu hal yang menjadi sangat dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala gitu, bahkan disebut di dalam Al-Qur'an itu melebihi dari bagaimana salat disebut di dalam Quran seperti itu. Kemudian kolbu ini bisa jadi salah satunya adalah jenis kolbu yang sakit begitu ya, kolbu yang sakit yang perlu adanya satu metode untuk penyembuhan, di mana kalau tadi kita coba rangkum metode yang disebutkan, yang bisa dilakukan adalah banyak-banyak menyebut nama Allah Subhanahu wa taala agar hati kita bergetar, hati kita tenang. Baik Bapak Ibu, mungkin jika ada pertanyaan-pertanyaan yang ingin disampaikan, kami persilahkan untuk menyampaikan di kolom chat sesuai dengan format yang disampaikan. Mungkin untuk mengawali, Abu ya mohon izin bertanya terlebih dahulu. Ini tadi mohon penjelasan kembali Abu ya, kami dalam bekerja gitu ya di dunia ini, bisa jadi ada hal-hal yang kami belum pahami Abu ya terkait dengan penyakit hati ini Abu ya. Untuk mendeteksi sebenarnya kita memiliki penyakit hati Abu ya, apa yang sebenarnya perlu kita lakukan agar kita sendiri bisa menyadari. Kadang-kadang untuk menyadari diri kita sedang sakit memiliki penyakit hatinya belum sampai Abu ya. Bagaimana untuk mendeteksinya Abu ya? Mohon penjelasannya. Cara deteksinya gampang. Makanan kolbu itu zikir, Quran, sholat, sedekah, silaturahim. Ya. Terus kita coba lakukan satu saja, zikir. Coba dikonsumsi zikirnya, baca zikirnya, apakah kolbu terasa tenang atau dia malah tambah gelisah. Jika dia belum tenang, belum gelisah, berarti kolbunya belum bisa menerima nama Allah yang sangat suci itu, ya. Jadi ketika kita mengkonsumsi, dan ini ilustrasinya seperti misalnya Pak Wisnu sedang demam, lalu kita kasih makanan yang Pak Wisnu paling suka, ternyata muntah. Nah, ini ilustrasinya. Kita kalau lagi sakit, kita nggak bisa menikmati makanan yang sebenarnya kita suka makanan itu. Nah, berarti ada penyakit. Nah, ketika itu terjadi bukan makanan yang masalah adalah lidahnya atau badannya yang lagi sedang bermasalah. Nah, gitu cara deteksinya. Bawa sholat. Katanya sholat bisa mendekatkan diri kepada Allah, tapi pas sholat kok nggak ada rasanya ya. Gitu. Nah, berarti sholatnya sedang ada masalah. Ketika kita masuk ke dalam sholatnya, kolbu kita belum siap. Kolbu kita belum sehat. Harus dibenerin dulu kolbunya, insya Allah sholatnya jadi enak. Baca Quran, katanya baca Quran bisa menenangkan kolbu. Coba aja baca Quran. Saya yakin nggak tenang langsung. Ya. Banyak, ini bulan puasa ini kan banyak orang yang target khataman Quran. Tapi saya melihat mereka gelisah. Kan membacanya dengan nafsu. Jadi betul-betul tidak ada ketenangan dalam membaca.
Padahal membaca itu seakan-akan kita sedang mendengar Allah yang sedang menurunkan kalamnya. Ya, nah, ini contoh-contoh daripada cara mendiagnosa kolbu kita sedang bermasalah atau tidak. Dan rata-rata kita ada masalah di bagian ini semua. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Abu ya. Kami masih mempersilakan Bapak Ibu jika ada yang ingin mempertanyakan. Kepada mungkin untuk mengawali Pak Afif Hasbullah sebenarnya ingin bertanya Pak Afif kami atau menyampaikan satu hal, monggo Pak Afif kami persilakan. Ya, terima kasih Mas Wisnu. Buya. Ya Pak Afif. Melanjutkan uraian Buya yang paling belakang tadi terkait dengan bagaimana kita mengobati hati kita ya. Jadi dianjurkan untuk banyak berzikir, kemudian membaca kitab suci ya. Amalan-amalan ibadah ya termasuk sholat dan seterusnya. Namun demikian seperti Buya sampaikan di antara kami saya kira ada kegelisahan itu atau tidak bisa khusyuk, susah untuk bisa menghadirkan hati kita bahkan saat itu sholat. Malah di dalam satu hikayat pernah diceritakan kalau ada barang itu hilang maka suruh sholat aja nanti pasti hilang itu pasti ingat itu di mana barang itu kita letakkan seperti itu. Nah memang ini perlu semacam jalan yang harus ditempuh oleh kami semua di dalam rangka untuk agar supaya semakin bisa lebih mudah untuk khusyuk. Nah, kadang-kadang ada amalan misalnya dikasih dzikir atau apa ya oleh kiai ataupun ustadz ataupun ngamalin sendiri gitu, malah kadang-kadang hati itu terasa minimal tuh di dada itu ada terasa panas begitu. Apakah ini merupakan satu ekspresi penolakan nafsu yang ada di dalam kemudian jadinya panas atau itu memang sesuatu yang harus kita teruskan? Artinya memang ada fase panas yang harus kita lalui lebih dulu ya kan, kemudian lama-lama akan menjadi adem. Atau kemudian adakah dzikir yang misalnya untuk kami-kami yang kalangan umum ya kan, kalangan awam itu kemudian lebih mudah untuk bisa mengamalkannya. Ya, sehingga istilahnya semacam ijazah untuk umum lah untuk kita melatih hati kita. Demikian Bu ya. Terima kasih matur suwun. Ya, Pak Afif dan teman-teman semua. Ya, ini memang banyak kejadian seperti ini di beberapa kawan-kawan kita. Jadi ketika hendak berzikir atau sholat, kok nggak bisa koneksi ya? Nggak terasa penyatuan dengan amalannya. Maka Nabi dulu juga mengalami hal yang sama dengan sahabat-sahabat. Nabi memberikan kemudian satu jalan. Ya, jalan itu yang disebut dalam ilmu kerohanian dengan robitoh. Robitoh itu mengaitkan hati dengan kolbu Nabi. Nah, ini ada hadis dalam Sahih Bukhari. Saya tulis ya. Sallu kama ra'aitumuni usolli. Ini kalau diterjemahkan, sholatlah ya. Dengan sholatlah. Kamu kama sebagaimana ra'aitumuni, kamu lihat aku ya sholat. Ya. Apa artinya? Kita sholat seperti melihat Nabi sholat. Nah, jadi kita di sholat nih. Anggaplah ini orang kita sholat ya. Namun dalam imajinasi kita yang muncul adalah kita sedang memandang Rasulullah sholat. Ya. Rasulullah.
Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini yang disebut oleh para ulama ahli zikir dengan rabithah. Apa arti rabithah? Hubungan, menghubungkan kolbu dengan kolbu, ruh dengan ruh. Kolbu kita dengan kolbu Nabi, ruh kita dengan ruh Nabi. Dan ini tidaklah syirik, ini bagian daripada cara mengkondisikan kolbu. Ya. Dalam kajian-kajian neurologi sekarang ini sangat penting sekali dalam terapi-terapi kejiwaan. Ya. Dan ternyata memang Rasulullah sudah memberikannya. Jadi sallu kama ra'aitumuni usolli. Masalahnya kita kan nggak semuanya ketemu Rasulullah. Kita nggak semuanya bertemu baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus gimana caranya? Maka perlu apa yang disebut di situ sanad. Ya. Nah, di sini ada namanya sanad, ya. Atau silsilah. Silsilah berguru. Silsilah ini yang kemudian akan menghubungkan kita dengan Rasulullah. Jadi kita kemudian menghubungkan hati kita dengan guru, dan guru ini kolbunya bersambung dan gurunya bersambung ke Rasulullah. Sebagaimana ahli hadis meriwayatkan lafaznya dari guru-gurunya, berarti dada mereka juga terhubung dengan gurunya. Ahlul Quran juga menghubungkan hati mereka dengan kolbu gurunya. Maka dalam ilmu zikir ini juga sangat dianjurkan, ya. Barangkali itu Pak Afif. Jadi cara ringkasnya adalah harus berguru kepada ahlinya, bukan ke sembarang orang. Terus kenapa zikir terasa panas? Zikir panas itu karena memang di dalam diri kita ada anasir unsur api. Maka zikirnya harus disesuaikan dengan anasir yang dominan dalam diri kita. Nah, itu hanya ada pada guru-guru yang sanatnya dan dapat ijazah kemursidan dari masyaikh sebelumnya, ya. Dan itu tidak mesti orang yang masyhur, bisa jadi orang-orang yang mastur yang tersembunyi di luar sana, ya. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih Bu ya. Sama-sama Pak Afif. Maka saya mengajak teman-teman, ayo cari guru, ya. Gitu, ringkasnya begitu. Wallahu a'lam bishawab. Nah, ini mumpung cari guru, aku boleh nanya lagi ya. Apakah ya kita harus cari guru itu, kemudian kita mendatangi guru mursyid, ataukah siapa saja yang kita anggap sebagai sosok yang alim yang bisa membimbing kita, karena di sekeliling kita toh juga banyak kiai ataupun ulama. Nah, itu seperti apa biar kami ini mampu untuk membedakan gitu kan, untuk kira-kira sosok yang mana kan gitu. Begitu Bu ya. Sama dengan ilmu-ilmu yang lain. Di ilmu Quran banyak kiai Quran, tapi untuk menjadi pakar Quran harus datang ke salah satu dari mereka. Hadis banyak pakar hadis. Kalau ingin pakar hadis harus datang, duduk, mulazamah, nyantri ke mereka, baik nyantri galong atau nyantri seperti yang formal. Sama juga ahli kolbu itu banyak, ahli zikir itu banyak. Bukan berarti rumah kita dekat dengannya lalu kita bakal merasakan, enggak. Tapi kita mesti mendatanginya. Nah, inilah makna al-arwah junudun mujannada. Jiwa-jiwa, arwah-arwah itu dia seperti pasukan berbaris, dia akan dekat kalau mereka sudah kenal secara rohani. Jadi wajib datang Pak Afif. Dokter banyak, kalau mau sembuh nggak bisa kita kemudian ngambil sembarangan dokter. Ya pakai Google aja lah, pakai YouTube, kan nggak bisa. Kenapa untuk tubuh ini kita memanjakannya dengan datang kepada dokter spesialis, tapi untuk kolbu kita nggak datang kepada ahli kolbu, spesialis kolbu. Ini analog yang barangkali boleh kita renungi, ya. Wallahu a'lam bishawab. Siap Abu ya. Pak Afif, ada yang disampaikan lagi Bapak?
Baik, mohon izin Bapak Ibu menyapa terlebih dahulu Bapak Yudi Hidayat yang hadir pada tausiah pada sore hari. Assalamualaikum Pak Yudi Hidayat. Terima kasih atas kehadiran Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Pak Yudi, mohon izin apakah yang ditanyakan disampaikan kepada Abuya Pak Yudi? Saya menyimak saja. Terima kasih. Siap Bapak. Terima kasih Bapak. Kebetulan Abuya ini adalah guru saya. Saya dulu jamaah di Masjid Raya Bintaro Jaya. Iya, iya. Beberapa tahun yang lalu. Kemudian saya sudah tidak tinggal di Bintaro Jaya lagi, sehingga ini baru melihat Abuya ini siang ini. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, Bapak Ibu kami masih mempersilahkan apabila ada ingin ditanyakan atau disampaikan kepada Abuya, kami masih membuka di kolom chat. Mohon izin Abuya, kami menyampaikan juga ada pertanyaan dari Pak Zulfikar, beliau Kasubag Deputi Kajian Advokasi. Ini sebenarnya tadi masih bersambung dengan pertanyaannya Pak Alfif, Abuya. Mohon informasi atau permintaan ijazah taubat qalbiyah atau talqin zikir yang beserta sanadnya, Abuya. Monggo Abuya. Kalau itu nanti datang ke ahli zikir aja Pak Zulfikar ya. Mungkin di sekitar di tempat tinggal kita atau nggak jauh dari kota kita kerja, ada guru yang menguasai ilmu ini, saya menyarankan untuk mengambil langsung karena talqin ataupun istighfar seperti itu kalau tidak ketemu langsung dia tidak akan berefek banyak. Meskipun nih Bapak Ibu nih nonton kajian saya tentang talqin tersentuh, tapi tetap saja harus datang kepada pakarnya di luar sana. Itu ya. Gitu Pak Zulfikar, bukan berarti saya menolak ya. Baik, terima kasih Abuya. Kemudian Abuya pertanyaan selanjutnya, saya menunggu yang lain Abuya. Sambil ibarat kita mencari guru Abuya tadi, masih berkaitan dengan pertanyaan Pak Afif. Untuk melatih itu sebelum, misalkan pada saat kita mencari guru begitu, untuk melatih hati kita setiap hari Abuya untuk mungkin kalau anak-anak sekarang mengatakan self healing, Abuya. Mungkin ada amalan atau bacaan yang secara umum yang bisa kita gunakan sehari-hari seperti itu, Abuya. Ya, amal yang paling bagus itu bukan membaca atau apa, tapi menghayati bahwa kita sedang mengikuti Rasulullah. Itu yang paling dahsyat. Ini yang disarankan oleh para ulama dari dulu, seperti Syekh Muhammad Sa'i Ramadan Al-Buti. Juga ada beberapa guru saya yang mastur ya. Itu beliau mengatakan wirid paling hebat itu ketika kamu menghayati, membayangkan bahwa dirimu sedang mengikuti gerak-gerik Nabi. Sedang mengikuti cahaya Rasulullah. Jadi, dan ini nggak mungkin kalau nggak ngaji tentang Nabi. Maka wajib belajar tentang sirah Nabi, tentang adab-adab Nabi. Jadi kita ketika berpakaian, kita niatkan mengikuti Rasulullah. Ketika kita bekerja, kita niatkan sedang mengikuti Rasulullah. Orang yang, apalagi nih teman-teman di dunia kerja ya, mengikuti Rasulullah di dunia kerja adalah bersikap jujur, amanah, tulus. Ya. Itu cara mengikuti Rasulullah dalam kerja. Ya. Kalau orang yang berilmu mengikuti nabinya dengan cara tawaduk, dia harus berendah hati. Dia harus meyakini bahwa yang dia dapatkan itu semuanya adalah bagian yang Allah berikan kepadanya, bukan dia sendiri yang punya. Nah, itu cara yang paling bagus adalah menjadi bayang-bayangnya Rasulullah, mengikuti bayang-bayangnya Rasulullah SAW. Artinya dalam bertindak tanduk itu sesuai dengan apa yang Rasulullah contohkan, itu juga menjadi bagian dari obat ya, Bu ya, untuk mengobati hati itu sendiri. Tapi jangan salah paham Pak Wisnu, ini bukan penampilan zahir ya. Ini banyak nih kawan-kawan kita ngikutin Nabi tapi terjebak di cara berpakaian. Padahal Nabi nggak pernah pakai pakaian seperti itu. Ya, ngertilah maksud saya ya. Siap. Orang yang mengklaim pakaian dia pakaian sunnah, tapi ternyata bukan. Nabi nggak pernah pakai begitu. Nabi kemana-mana pakai sarung, Nabi kemana-mana pakai serban. Bukan itu yang kita maksud menjadi bayang-bayang Rasul. Tapi mengikuti sifat-sifat kerasulan, kenabian. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih Abu ya. Bapak Ibu yang saya hormati, sebenarnya masih banyak hal yang ingin kita diskusikan, kita dapatkan dari Abu ya, namun waktu jualah yang kemudian mungkin
nanti di kesempatan lain kita akan berjumpa lagi dengan beliau begitu, dengan berbagai pertanyaan yang kita ingin sampaikan ke beliau gitu untuk sebagai konsultasi kita. Baik Bapak Ibu, untuk menutup kegiatan pada siang hari ini mohon izin berkenan Abuya Arasyashim untuk menutup dengan doa. Kami persilahkan Abuya. Ya, baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Mari kita tutup kajian ini dengan baca surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Allahumma rahmanir-rahim, ya karim, ya azim, ya ghafar, ya ghafur. Wahai Allah yang membuka hati kami, yang mengetahui noda dalam kolbu kami, ighfir hazunubana, ampuni dosa-dosa dalam hati kami, sembuhkan penyakit-penyakit di dalam jiwa kami. Bersihkan noda-noda hitam yang ada di dalam kolbu kami. Ya Nur, wahai yang maha memiliki cahaya. Cahaya ya kolbu kami yang sedang gelap. Gelap karena kejahilan, gelap karena emosi, gelap karena kebencian, gelap karena sombong, iri, dengki, dan semua yang membuat kolbu kami gelap. Ya Allah, binurika fanawir. Dengan nur Engkau ya Allah, maka cahayailah kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu Nabi Muhammad walhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.